Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua sampai 7. Mazmur 103 ayat 2 sampai 7. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Judul renungan kita hari ini adalah, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, sebagai orang percaya, kita terlalu sering hidup kurang dari yang Tuhan maksudkan untuk kita. Tuhan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita doakan atau bayangkan. Dia merindukan kita untuk hidup dengan disembuhkan, diubah, dan dibebaskan dari ikatan dosa dan perbudakan dunia. Saat kita melihat rencana Tuhan untuk penyembuhan, transformasi, dan kebebasan hari ini, saya berdoa agar Anda dipenuhi dengan rasa lapar akan kepenuhan hidup yang tersedia bagi Anda di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus menghabiskan sebagian besar pelayanannya untuk melakukan mujizat kesembuhan fisik dan emosional yang penuh kuasa. Ketika Dia naik ke surga, Dia meneruskan pelayanan penyembuhan itu kepada murid-murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat kesembuhan bagi hati orang-orang yang dikasihi-Nya. Kita terlalu sering membiarkan luka dunia menetap di hati kita dan mendikte cara kita dalam menjalani hidup. Kita setuju bahwa kebohongan adalah rasa sakit yang menjadi bagian dari kehidupan. Dan keberanian sejati adalah berani mengambil apa yang telah menyakiti kita dan terus maju. Hati Tuhan kita ada untuk menyembuhkan luka-luka itu. Mazmur 147 ayat 3 dengan jelas mengatakan,
Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan rindu bertemu denganmu, dan memberikan kesembuhan dari luka-luka yang Anda miliki. Dia rindu untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk rasa sakit yang Anda rasakan, mengisi Anda dengan kehadirannya yang penuh kasih, dan berjalan bersama Anda melalui proses penyembuhan. Pilih penyembuhan untuk luka Anda hari ini, agar Anda bisa hidup dengan lebih banyak sukacita dan kedamaian. Daripada sakit hati dan rasa sakit, Tuhan kita adalah Tuhan transformasi. Dia mengasihi kita dimanapun kita berada, tetapi Dia terlalu peduli pada kita, untuk membiarkan kita hidup dengan kebohongan, dan hal-hal yang merampas kehidupan kita yang berkelimpahan, yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Tuhan rindu untuk memperbarui pikiran Anda, kepada kebenaran kasih, kuasa, dan kasih karunia-Nya. Dia rindu untuk mengubah Anda menjadi cerminan Tuhan Yesus yang lebih baik, sehingga Anda dapat hidup sepenuhnya. Tuhan rindu memenuhi Anda dengan kerinduan, dan hasrat yang akan membimbing Anda, menuju kehidupan yang memiliki tujuan dan dampak yang kekal. Katakan ya untuk diubahkan oleh roh dan firman Tuhan, agar Anda dapat mengalami hidup berkelimpahan, yang hanya tersedia di dalam Tuhan. Terakhir, Tuhan merindukan Anda untuk menjalani hidup ini, bebas dari dosa dan cara hidup dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, "Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Galatia 5 ayat 1 mengatakan, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Sahabat Suara Kasih, kebebasan telah dibeli bagimu oleh darah anak domba. Anda bukan lagi budak dunia ini, tetapi pelayan kebenaran. Di dalam Roh Kudus Anda memiliki kebebasan dari setiap pengejaran masa lalu dan pencobaan saat ini, jika Anda hanya mengikuti bimbingannya ke dalam gaya hidup kebenaran. Marilah kita renungkan, pilih kebebasan hari ini. Pilihlah untuk mengikuti Roh Kudus, menjauh dari apa yang akan membawa Anda kepada dosa, dan menuju apa yang akan memenuhi Anda dengan kerinduan akan kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa,
Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.